Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidik. Shalom saudara-saudara, bagaimana kabar saudara? Kiranya saudara dilimpahi Tuhan dengan sukacita, dengan kesehatan dan anugerah yang membuat kita tetap teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Saudara, dengan sangat terasa 7 minggu ini kita sudah melewati banyak aktivitas di rumah kita. Anak-anak sekolah belajar di rumah. Yang bekerja, beberapa bekerja di rumah. Kita pun beribadah di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Sebenarnya saya sangat rindu saudara bisa bertemu dengan saudara secara langsung, menikmati sukacitanya dalam ibadah sama-sama, menikmati suasananya, ibadah sama-sama dengan saudara. Dan saya rasa semua kita rindu dengan suasana itu. Saya tidak pernah menyangka COVID-19 mengimbas dengan sangat masif kepada keadaan kita sampai seperti ini. Kalau melansir dari CNN Indonesia, di Cina baru Desember 2019 ditemukan pertama kali orang yang terinfeksi virus ini, saudara-saudara, walaupun belum dinyatakan secara luas ini virus apa. Sampai pada Januari 2020, kesepakatan Badan Kesehatan Dunia menyepakati virus ini bernama COVID-19. Presiden Jokowi di awal Maret 2020 yang lalu mengumumkan bahwa pasien pertama dari Indonesia terinfeksi COVID. Sampai dengan hari ini, saudara-saudara, sudah ada 12.000 kasus di Indonesia. Ada banyak daerah yang sudah melakukan pembatasan sosial berskala besar guna mencegah COVID. Karena memang dampaknya sungguh sangat luas, mencakup sosial kita, mencakup ekonomi yang pasti. COVID juga melahirkan budaya-budaya yang baru, saudara-saudara. Lebih-lebih interaksi kita satu dengan yang lainnya juga terhalang. Ada beberapa orang menanggapi situasi COVID ini dengan mengatakan bahwa ini adalah situasi di mana Tuhan sedang menghukum kita. Yang lain mengatakan ini kutukan atas dosa-dosa kita. Yang lain ada nyinyiran, saudara-saudara, dengan mempertanyakan di mana pendeta-pendeta yang biasa mengadakan KKR kesembuhan ilahi. Padahal jika mereka mengadakannya di saat-saat seperti ini, tentu akan sangat efektif menurut mereka. Tetapi sebenarnya apa yang sedang terjadi? Ada rencana Tuhan apa di balik COVID-19 ini, saudara-saudara? Yang pasti yang pertama saya mau bilang, kalau kita sedang berbicara mengenai akhir zaman, ya, kita tepat berada di penghujung zaman, saudara-saudara, di mana Tuhan kita Yesus Kristus yang kita nanti-nantikan akan segera datang. Tetapi bagian kita bukanlah menerka-nerka kapan beliau akan datang. Bagian kita adalah mempersiapkan diri dengan baik. Kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, kita sudah siap dijemput. Kita layak bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaan-Nya. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita buka Ayub 42 ayat 6. Pastikan di sekitar saudara ada Alkitab, sehingga saudara tidak kehilangan momen membuka Alkitab ketika saudara mendengarkan firman Tuhan. Karena ketika saudara membuka Alkitab, saudara, saya percaya Tuhan bisa berbicara secara pribadi. Dan itu doa saya, saudara-saudara. Ketika kita melihat Ayub 42 ayat 6, ini ayat dari pasal yang terakhir, saudara-saudara. Kalau kita membaca kitab ini dari awal,
kita akan tahu bahwa Tuhan dengan sangat bangga memamerkan kesalahan Ayub kepada para penghuni surga yang lain. Bahkan ketika iblis datang ke surga, datang ke hadirat Tuhan, Tuhan memamerkan kesalahan Ayub dengan penuh kebanggaan. Sampai pada satu masa Tuhan mengizinkan iblis menguji Ayub. Iblis memberikan penderitaan yang sangat besar kepada Ayub. Dia harus kehilangan harta benda kekayaannya, hewan ternaknya. Dia harus kehilangan anak-anak yang dia kasihi. Bahkan juga istrinya mengolok-olok dia. Teman-teman yang dia harapkan pun mulai mengutuki Ayub dan menghakimi Ayub. Saudara, kalau kita mendengar beberapa orang mengisahkan Ayub, dia menerima keadaannya dengan lapang dada, dengan tulus. Saudara harus baca Alkitab saudara. Kitab Ayub. Saudara akan menemukan betapa Ayub mengalami kekecewaan terhadap situasi yang dia alami. Ayub mengeluh dengan keadaannya. Bahkan Ayub menggugat Tuhan, saudara-saudara. Dia menggugat Tuhan dengan keadaannya yang dia alami. Tetapi pada akhirnya ketika kita sampai pada pasal 38, 39 sampai dengan 41, kita akan menemukan Tuhan mengingatkan Ayub bahwa setinggi-tingginya hikmat Ayub tidak akan melampaui, tidak akan sampai pada hikmat Tuhan. Tuhan menjelaskan dengan sangat detail pada pasal-pasal itu. Dan sampai pada akhirnya ketika kita membaca pasal 42, khususnya ayat yang kelima, saudara-saudara, kita akan mendapati sebuah kesimpulan yang manis. Mari kita buka. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Saudara-saudara, sebuah akhir cerita yang manis, sebuah kalimat yang manis keluar dari mulut Ayub. Kalau sebelumnya dia mengenal Tuhan dari apa kata orang, tetapi setelah semuanya itu Ayub menyadari dan akhirnya dia dapat melihat Tuhan yang mulia menyatakan dirinya sendiri kepada Ayub. Saudara, mari kita renungkan dari ayat ini. Saya ingin menyampaikan hanya dua hal saja. Yang pertama, penderitaan dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita lebih mengenali diri kita sendiri dan mengenali siapa Tuhan kita yang sesungguhnya. Tujuan penderitaan yang diberikan Tuhan adalah supaya kita menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang sangat-sangat lemah, sangat-sangat rentan. Kita tidak mampu menghadapi semua hal. Melalui penderitaan, sebenarnya kita juga diingatkan bahwa sebenarnya kita butuh kekuatan yang lebih dari kekuatan kita sendiri. Dan Tuhan menyediakan dirinya setiap waktu untuk kita kenal, untuk memberikan kekuatannya yang sempurna, kuasanya yang sempurna, supaya kita dapat mengalami setiap hari dengan penuh kemenangan yang dari Tuhan.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan membuat kita harusnya menyadari juga bahwa kita sangatlah bodoh. Dan kita diingatkan dengan betapa dalamnya hikmat Tuhan. Betapa dalamnya hikmat Tuhan. Tidak ada satupun orang yang mampu menasihati Tuhan. Sebab terlampau dalam hikmat Tuhan. Penderitaan mengingatkan kita untuk kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, dari kita yang mengandalkan diri kita sendiri, dari kita yang nyaman dengan keadaan, nyaman dengan jaminan-jaminan yang telah kita bangun. Kita bisa kembali kepada Tuhan. Saudara, COVID ini membuat ekonomi bukan hanya sebagian kalangan turun, tetapi berimbas kepada semua pelaku ekonomi. Semua penggiat ekonomi merasakan imbas yang cukup dalam, saudara-saudara, dari COVID-19. Lantas bagaimanakah kita bisa sangat meratapi diri kita? Karena semua mengalaminya. Jaminan apa yang bisa kita andalkan, saudara-saudara? Tuhan mengingatkan. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa yang terpenting adalah respon. Keadaan bisa jadi sangat mencekam. Keadaan bisa jadi sangat mencekik. Sangat tidak enak. Tetapi yang terpenting adalah respon kita bagaimana. Ketika kita meresponi sebuah keadaan dengan benar, kita akan tetap bisa mampu bertahan dan memperoleh hidup kita. Tetapi kita meresponinya dengan salah, maka hidup akan semakin susah, semakin sulit. Kita harus meresponinya dengan benar, dengan baik. Dan respon terbaik adalah mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari ini saya berdoa secara khusus untuk pesan Tuhan bagi kita semua. Saya berdoa secara khusus supaya ketika saudara mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, dari 2 poin sederhana ini, saudara dapat tetap teguh dalam pengharapan saudara kepada Tuhan. Lebih dari semua keadaan yang mencekik, lebih dari semua penderitaan-penderitaanmu, tetap yakini bahwa cara Tuhan menolong kita itu dengan cara yang ajaib dan tidak terpikirkan oleh akal kita manusia. Tuhan sudah lebih jauh memikirkan tentang engkau. Jadi fokusnya bukan lagi tentang apakah ini penghukuman dari Tuhan. Mari kita maknai ini sebagai waktu di mana Tuhan sedang menyerukan pertobatan untuk umat-Nya, supaya kita kembali berbalik kepada Tuhan. Mungkin kita terlalu nyaman dengan kehidupan kita, dengan semua hal yang kita jadikan jaminan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, saudara-saudara, kembali kepada Tuhan. Pulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Pulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Mungkin kau memiliki segala hal yang membuatmu tetap baik. Berapa lama kau dapat menghitungnya? Tuhan sudah lebih jauh daripada pemikiran kita, saudara-saudara. Mari responi COVID-19 ini dengan sikap yang arif,
dengan tetap mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Engkau bisa menceritakan keluh kesahmu kepada orang lain, tapi itu tidak menjamin engkau dapat bantuan. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan bisa mengirimkan burung gagak untuk memberkati engkau, memelihara engkau. Sama seperti Ayub, saudara-saudara, perikop terakhir dari pasal 42 ini, LAI memberi judul kehidupan Ayub dipulihkan. Tapi bagaimana kehidupan Ayub dipulihkan? Setelah dia mengakui kesalahannya, sekalipun Tuhan tidak menyalahkan dia dengan semua yang dia lakukan, meski juga Tuhan tidak membenarkan sikapnya, tetapi Ayub meresponi keadaannya, meresponi teguran Tuhan dengan meminta ampun. Dia menanggapi seruan Tuhan dengan bertobat. Saudara, ketika dia mengatakan, dahulu aku mendengar tentang Tuhan dari orang lain, sekarang aku melihat dengan mataku sendiri. Keadaan Ayub belum kembali seperti semula. Dia masih dalam keadaan yang menderita. Tetapi saat itu, saat keadaan yang masih menderita itu, Ayub sudah bisa mengatakan, mataku melihat Tuhan. Dan setelah itu, keadaannya dipulihkan. Saudara, Tuhan mau. Saudara, Tuhan mau kita seperti Ayub. Kita mengakui keberadaan Tuhan sebagai satu-satunya penolong, satu-satunya yang diandalkan. Kita berbalik kepada Tuhan, bertobatlah, bertobatlah. Dan sampai pada akhirnya, engkau akan dapat mengatakan, sekarang aku tahu Tuhan memberi kemenangan kepadaku. Kalau dulu aku hanya dengar dari firman Tuhan, kalau dulu aku dengar dari kesaksian-kesaksian orang, tetapi hari ini aku mengalami mujizat itu sendiri. Mataku melihat Tuhan, tanganku menggenggam janji Tuhan, hidupku menyatakannya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan Yesus, Allah yang agung, yang kami muliakan, buat kami memahami firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa keadaan yang buruk yang mencekik ini bukanlah penghukuman dari Tuhan, bukanlah kutuk atas dosa-dosa kami, bukan sengaja Tuhan meninggalkan kami, tetapi ini sebagai seruan pertobatan yang Tuhan lantangkan untuk kami. Mari buat kami, umat-Mu, meresponi dengan benar situasi yang susah ini. Mari buat kami mengakui Tuhan dalam segala langkah-langkah hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman pagi hari ini. Berkati Tuhan dengan kelimpahan, dengan damai sejahtera-Mu, dengan anugerah-anugerah yang baru. Sebab kami tahu Kau sedang membuat pembedaan di antara umat-Mu, Tuhan, dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mari mulai dari kami, mulai dari kami, mulai dari kami. Dan biarlah sepanjang hidup kami dalam semua perkataan, pikiran, perasaan, kehendak, tindakan, kami memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang memberkati kami, yang memelihara kami.
Amin.